Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Sebelum memulai pembelajaran daring, salah satu menyiapkan. Silahkan. Belum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua telah ini ya. Salah satu sudah memimpin doa. Kemudian Pak Guru absen ya. Mulai dari satu. Amir. Dengar. Kemudian Rival. Hadir. Muammar. Fuad. Berlian. Rozin. Chandra. Andika. Adi. Asep. Hadir. Riko. Rijal. Berlian. Dimas. Dimas. Hadir. Arif. Arif. Itu ya. Jadi untuk hari ini yaitu yang masuk 14 siswa, kemudian ada 5 siswa yang tidak masuk. Itu ya. Nah, untuk kalian anak-anak semua tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Langsung saja, ini langsung materi ke Pak Setiawan ya. Anak-anak sudah kelihatan? Kelihatan. Ini ya, yaitu untuk pembelajaran hari ini mengenai mendiagnosis kerusakan dan perbaikan mekanisme kopling hidrolis. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menganalisis gangguan pada kopling hidrolis. Siswa mampu menentukan pemeriksaan sistem hidrolis. Siswa mampu memeriksa komponen sistem hidrolis. Siswa mampu memperbaiki sistem kopling hidrolis. Ini ya. Kemudian model pembelajaran, problem based learning, kemudian kegiatan pembelajaran, diskusi, tanya jawab, presentasi, penugasan, evaluasi. Kemudian evaluasi pembelajaran, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap. Nih siswa kelas 12 TKRA. Nah, yang dinilai apa? Keaktifan belajar dan hasil belajar nanti. Kemudian ini, masih ingatkan Anda dengan materi sebelumnya? Ini ada video. Nah, ini ya video atau gambar. Ini gambar apa? Ini salah satu siswa. Saya Amir. Mekanis kopling hidrolis dengan memakai cairan. Ya, benar, Mas. Itu ya, Mas Amir. Itu tadi ya, mengenai mekanisme kopling hidrolis. Kemudian materi pembelajaran, perawatan sistem kopling hidrolis, 2 perbaikan komponen kopling hidrolis. Dan video, ini ada, silahkan anak-anak amati, nanti ini kerusakan pada apa. Ya, silahkan ya, diamati ya. Sudah kelihatan semua? Sudah, Pak. Suaranya kedengar enggak? Ini ya videonya Pak Guru putar ya.
Dari siswa semuanya, dari pengamatan tadi, itu kerusakan pada apa? Saya Pak, rival. Kabel kopling kotor, Pak. Kabel koplingnya kotor. Iya, kemudian ini penyebabnya apa kira-kira? Saya Pak Muammar, pedal kopling kotor karena gresi atau pasling sudah. Oke ya, iya. Atau grease-nya sudah hilang. Kemudian solusinya gimana ini solusinya? Saya Pak Dimas, diberi pelumas dan grease. Iya, diberi pelumas dan grease. Kemudian mungkin ada masukan yang lain dari teman yang lain. Dari teman yang lain? Saya Pak. Buat kerusakan pada rilis bearing. Iya, kerusakan ada rilis bearing. Oke, itu penyebabnya apa? Teman-temannya. Saya Pak Berlian, terus sudah haus bearingnya dan putaran bearing kasar. Iya, ya misalnya kasar. Kemudian ini untuk solusinya apa solusinya? Saya Pak Chandra. Diganti rilis bearing supaya kerja normal dan suaranya tidak berisik. Iya, nah itu ya. Jadi itu mengenai dua jawaban tadi, yang paling benar apa? Yang paling benar yaitu rilis bearingnya sudah aus atau rusak sehingga apa? Suaranya kasar. Nah, solusinya gimana? Solusinya ya harus diganti supaya kerjanya normal dan suaranya halus. Kemudian perawatan komponen kopling hidrolis. Nih, sistem kopling. Nah ini ya, kopling adalah sebuah kopling adalah bagian dari sistem pemindah tenaga yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan antara poros penggerak ke poros yang digerakkan. Kemudian ini. Nah, ini ada penguatan materi. Nah, anak-anak sudah melihat semua? Ini ya, silahkan diamati ini nanti mengenai video apa. Kalau masih sudah jelek kita buang, kalau masih bagus kita tampung aja. Link bawah kijang atau sen. Ini fungsinya ini. Ini kalau masih agak bagus ini saya tampung. Nah sekarang kita buka aja. Kalau ini sudah shock yang ada gagangnya ini keras ini aja. Nah ini yang sudah terlepas ini sebenarnya belum rusak, cuma gara ini sudah banyak lumpur. Kemarin saya buka sudah itu yang warna putih di sakret channel ini berlebih. Nah, ini videonya tadi kerusakannya pada apa, Mas? Saya Pak Rozi, kerusakan pada rilis silinder, rilis silinder bocor. Nah, kerusakan pada rilis silindernya. Ini efek ke kendaraan apa, Mas, kira-kira? Iya, benar sekali. Jadi kendaraan berkurang dan tenaganya itu ya. Pertama, kendaraannya tadi boros, yang kedua tenaganya tidak maksimal. Kemudian ini ya. Ini komponen kopling, ada klad disk, klad cover, diafragma spring, release bearing, release fork. Kemudian ini fungsi komponen kopling, klad cover atau tutup kopling. Komponen ini terikat pada flywheel dan sebagai penutup kopling yang bersentuhan langsung dengan kampas kopling. Yang kemudian yang terakhir ya release fork, tuas pembebas. Release fork memiliki fungsi yaitu menekan release bearing sehingga release bearing akan menekan pegas diafragma atau pegas coil. Ini sistem kopling hidrolis. Ini ya gambarnya sudah jelas. Nah, ini komponen-komponennya. Nah, hidrolis itu memakai cairan, kemudian cairan tadi disalurkan melalui pipa penghubungnya itu. Kemudian ini kopling hidrolis mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kehilangan tenaga akibat gesekan lebih kecil, sehingga penekanan pedal kopling lebih ringan. Pemindahan tenaga pedal kopling lebih cepat, sehingga kerja kopling lebih baik. Kekurangannya, konstruksi lebih rumit, kerja kopling akan terganggu atau tidak akan
baik apabila terjadi kebocoran atau terdapat udara pada sistem kopling. Kemudian cara kerjanya ini anak-anak amati. Nah, saat pedal kopling diinjak menyebabkan pusut bergerak terhadap piston untuk menutup return pot. Minyak terhisap dari reservoir menuju ke release silinder dan push rod pada release silinder mendorong release valve sehingga sistem kopling bekerja. Saat pedal dilepaskan, nah itu ya, piston mendorong ini ya. Saat pedal dilepaskan menyebabkan balik, mendorong piston kembali ke posisi semula, return valve terbuka dan minyak kembali ke reservoir. Dan pemeriksaan komponen kopling ini ya, kopling hidrolis, jadi pemeriksaan pada flywheel, kemudian pada pegas diafragma, kemudian pada clat disc. Kemudian di sini round out plat kopling, kemudian release bearingnya. Kemudian ini penyetelan firplay, nah penyetelan pedal kopling hidrolis, nah ini ya. Pelayanan yang normal untuk kopling adalah memeriksa sistem sambungan mekanik, tinggi pedal kopling, dan jarak bebas free play, dan memeriksa tinggi cairan pada sistem hidrolik. Diagnosis dan perbaikan kerusakan kopling. Memelihara kopling dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemeliharaan preventif, diagnosis masalah, kemudian perbaikan. Nih, diagnosis kerusakan, yaitu seal piston, silinder pembebas, release silinder bocor. Itu cek diam. Nah, start kendaraan dan panaskan mesin untuk operasi suhu yang normal, memblokir atau ganjal roda dan aktifkan rem parkir. Tekan tuas pedal kopling bila diinjak tidak ada tekanan atau seperti tidak ada beban dan tidak terjadi pembebanan kopling, berarti terjadi kerusakan seal piston silinder pembebas. Ini ya, kopling menarik atau tidak mau bebas. Nah, ini ya. Nah, tidak mau bebas, kopling menarik adalah suatu kondisi di mana kopling tidak melepaskan sepenuhnya, itu ya. Dan memeriksa suara pada unit kopling, memeriksa kebisingan unit kopling digunakan untuk menentukan penyebab suara-suara tersebut muncul, seperti pada saat pedal kopling ditekan. Dan gangguan pada sistem kopling. Ketika kopling dilepas timbul getaran pada mobil. Nah, penyebabnya flywheel tidak rata, plat menekan tidak rata, dudukan flywheel agak kendor. Yang kedua, sewaktu pedal kopling ditekan timbul suara. Release bearingnya kocak. Dan kopling tidak dapat memutus dengan baik. Penyebabnya apa? Pedal tidak mempunyai jarak bebas. Kemudian terjadi kebocoran pada oli release silinder. Ujung pegas diafragma sudah aus. Kemudian perbaikan unit kopling. Nah, perbaikan unit kopling hidrolis. Ketika perbaikan unit kopling, maka akan memerlukan waktu yang cukup untuk melepas dan memasang kembali. Release silinder kopling sering rusak dan memerlukan penggantian. Nah, ini ya. Ini Pak Guru berikan videonya. Sudah kelihatan videonya? Sudah belum? Nih, saya putar ya. Hai, bertemu kembali dengan saya Gober Channel. Kali ini saya akan menggambar bagian seal tersebut biar tetap licin pada bagian dudukan bawah. Langsung saja bongkar bagian kit master kopling. Nah, untuk video tadi, nah, kerusakan pada apa tadi, Mas? Saya, Pak, mengenai penggantian release silinder. Ya, oke. Kemudian penyebabnya apa kok diganti? Saya Pak, Asep. Release silinder bocor, Pak. Ya, karena seal silindernya bocor. Oke. Ini ya, kemudian melepas unit relay. Ini penggantian tadi ya, seal pada relay silinder. 1, yaitu melepas unit relay silinder. 1, melepas baut relay silinder dari dudukan, menguras atau mengeluarkan oli pada reservoir dan pipa saluran oli. Kemudian melepas poros pengait yang terhubung dengan release valve.
melepas seal debu, melepas klip pengunci piston seal, melepas piston silinder pada release silinder. Gitu ya. Kemudian setelah dilepas kita pemasangan, yaitu sebelum memasang apa? Satu, menyiapkan reparakit seal release silinder kopling yang sesuai dengan tipe kendaraan. Nah, kemudian dilakukan pemasangan. Satu, memasang reparakit seal release silinder berkebalikan dengan saat pelepasan. Kemudian pastikan pemasangan komponen release silinder kopling sesuai SOP. Pastikan pengait pas dan buat pengunci sudah terpasang dengan baik. Setelah semua terpasang, lakukan pengisian pelumas atau oli, kemudian lakukan beading sampai kerja kopling normal. Setelah kopling normal, lakukan penyetelan free play kopling. Kemudian ini untuk tadi ya. Nah, tadi pembelajaran dari Pak Setiawan itu, kemudian ini ada video, silahkan diamati nanti untuk tugas kalian, tugas pengamatan ya ini ya. Ini ya tugas pengamatan nanti. Nah, ini ya. Silahkan diamati semuanya. Sudah kelihatan? Ini ya Pak Guru putar ya. Penyetelan free play atau gerak bebas pedal kopling dengan berkendara teman-teman. Nah, buat yang belum tahu cara untuk mengecek free play dari kopling, oke saya tunjukkan ya. Nah, free play adalah gerak bebas ya teman-teman, atau banyak yang menyebutnya itu spelling. Dan teman-teman bisa cek dengan cara ditekan sedikit dari posisi koplingnya bebas. Dari posisi bebas ditekan sedikit ya, segini. Jadi untuk push rodnya dia akan menyentuh master kopling. Transmisinya dia agak sulit. Bisa teman-teman coba sendiri ya. Oke, sekian vlog kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, tadi videonya. Nah, anak-anak sudah melihat semua ya. Nah, nanti anak-anak silahkan. Ini ya tugasnya mengisi tugas di sini. Nah, tugas pengamatan tadi. Itu ya. Kemudian juga ada tugas ini ya, evaluasi pembelajaran. Nah, nanti tugasnya apa? Di sini. Nah, tugasnya di sini, linknya. Nah, linknya di sini ya. Sudah kelihatan linknya? Itu ya. Kemudian sebelum nanti ini pembelajaran kita akhiri, mungkin ada siswa yang mau bertanya. Saya Pak Riko. Free play terlalu kecil pengaruhnya apa, Pak? Nah, free play terlalu kecil. Dan ada teman yang mau menjawab, silahkan. Saya Pak, free play terlalu kecil, mobil kurang nyaman dan boros kampas kopling. Iya, benar sekali. Jadi pertama mobil kurang nyaman dan boros kampas kopling. Oke, itu pertanyaan dari anak-anak semua. Kemudian Pak Guru juga mau bertanya. Ini ya, Pak Guru mau bertanya, yaitu apa tujuan penyetelan free play? Silahkan anak-anak yang menjawab. Silahkan siapa? Saya Pak, dikendarai nyaman dan kerja kopling. Ya, jadi supaya mobil nyaman dan kerja kopling maksimal. Kemudian itu tadi ya dari anak-anak maupun dari Pak Guru. Nah, pertanyaan tadi, kemudian ini tujuan penyetelan kopling tadi apa? Nah ini ya. Nah, tujuannya tadi apa? Yaitu supaya tenaga kendaraan itu benar-benar tersalurkan ke roda, ya. Kemudian sebelum Pak Guru akhiri, nah, evaluasi untuk pembelajaran hari ini gimana?
menyenangkan. Iya, menyenangkan. Terima kasih ya anak-anak semua. Nah, jadi sudah aktif. Nah, Pak Guru juga senang, anak-anak sudah aktif. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, anak-anak juga bisa aktif seperti ini, maupun di pembelajaran yang lainnya. Untuk pembelajaran yang akan datang yaitu mengenai transmisi pada mobil. Itu ya. Nah, dari Pak Guru, mungkin itu dulu. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mengucapkan terima kasih. Kemudian ini sebelum saya akhiri, salah satu siswa menyiapkan untuk berdoa. Silahkan. Yo. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih siswa-siswa semuanya. Dari Pak Setiawan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.